kita kan sama-sama berbisnis. Ya, bisnis yang namanya bisnis itu harus punya belief yang kuat, ya, belief yang sangat kokoh. Ada nggak nih bisnis lain yang bisa menggantikan bisnis yang sekarang teman-teman jalanin, yaitu bisnis prudensial? Kalau masih ada, artinya beliefnya belum kuat. Nah, gimana caranya biar kita punya belief yang kuat? Ya, coba kita tanya lagi pertanyaan yang sama. Ada nggak sih bisnis yang lain yang bisa wujudin mimpi kita secepat di prudensial? Yang bisa sebesar di prudensial? Yang bisa memberikan waktu seperti kita ada di bisnis prudensial. Oke, nah ini juga pertanyaan yang diajukan sama ke diri Dewa sendiri nih. Jadi kita saling sama-sama refleksikan. Ya, kalau emang masih ada bisnis yang lain, sok coba kita bandingin dulu deh, biar gampang gitu ya dibandingin. Hari ini teman-teman ada di posisi di mana? Lalu teman-teman lebih baik itu ada di bisnis di posisi yang sebelah mana? Prospek 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, gimana prospeknya? Apa aja resiko yang perlu dihadapin? Terus dicoba aja dibandingin dulu, nggak apa-apa kok. Yang namanya bandingkan ya namanya juga manusiawi, suka membanding-bandingkan, nggak apa-apa. Tapi dengan belief yang sangat kokoh itulah adalah fondasi dari kita bisa sukses. Nah, makanya yuk teman-teman, kalau yang beliefnya mungkin kita perlu review lagi sama-sama bareng ke leader directnya. Yuk, bener nggak sih sebenarnya ini yang kita jalanin? Gitu. Kalau dari Dewa sendiri sih ini udah bahkan dari Dewa tahun lalu ya langsung. Kenapa? Karena Dewa juga dulu membandingkan kok. Dulu tuh kita pilihannya karena rintangannya tuh ya waktu pertama-tama jadi agent itu sama orang tua, orang yang paling dekat ya. Dewa itu kan orang tua itu belum setuju untuk Dewa jalanin bisnis di sini. Tapi dari leader langsung ngasih tahu juga, mereka belum lihat apa yang kita lihat. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dan waktu itu pun Dewa juga sempat membandingkan kok, kalau misalnya Dewa ikutin apa yang orang tua mau, kalau misalnya Dewa ikutin apa yang udah Dewa lihat nih di bisnis ini, apa hasilnya. Dan akhirnya alhamdulillah emang terbukti dalam 1 tahun ke depan progres bagus banget. Dan itu alhamdulillah semua berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua nggak akan terjadi kalau di awal itu emang belum di-decide gitu ya, belum belief. Jadi pertama yang kita harus punya adalah beliefnya. Nah, terus yang kedua, mindsetnya harus benar. Nggak susah-susah kok 3 misi mulia aja. 3 misi mulia kan kita semua udah tahu ya, nggak bisa dibulak-balik juga. Yang pertama, bantu nasabah. Ya, dengan bantu nasabah dan membantu detail juga ya, teman-teman. Membantu itu bukan berarti hanya sharing. Yes, sharing itu adalah tahapnya. Pertama kan kita pasti dari awal kenal dulu ya sama calon nasabahnya, terus juga marketing, kita tuh branding kita seperti apa, kita tuh siapa sih, dan kita tuh apa sebagai apa, misalnya branding sebagai financial advisor atau misalnya prudential financial advisor dan lain-lain, itu harus dilakukan. Setelah itu baru kan kita sharing, melakukan apa yang kita harus lakukan, yaitu bercerita. Nah, tapi hanya sekedar bercerita itu belum membantu sebenarnya. Jadi, yang namanya membantu nasabah itu adalah benar-benar ya menjadikan dia terbantu, tertolong. Benar-benar prevent dari resiko itu. Yaitu dengan apa? Dengan solusi yang ada di Prudential. Jadi, kalau misalnya hanya sekedar sharing dan dia belum memiliki proteksi, artinya dia belum terbantu. Nah, ini yang harus kita clearkan. Oke, benar, sharing itu adalah suatu hal yang baik dan emang wajib kita lakukan. Tapi sebisa mungkin kita harus benar-benar nasabah. Nah, setelah kita bisa membantu nasabah, memiliki proteksi, otomatis diri kita kan terbantu sendiri ya. 3 misi mulia. Yang kedua adalah membantu diri sendiri. Dengan kita membantu nasabah, ya otomatis diri kita juga terbantu. Setelah kita terbantu, diri kita sendiri terbantu, pasti dong kita pengen melihat juga teman-teman terdekat kita atau orang-orang yang tersayang kita juga terbantu. Kita dengan ajak teman-teman kita rekrut dan merasakan apa yang sudah kita rasakan. Nah, 3 misi mulia ini sangat-sangat kalau menurut Dewa itu sinkron lah ya dengan agama dan agama apapun.
ya, karena ini membantu itu kan suatu hal yang baik. Jadi percayaan apapun pun itu pasti cocok lah dengan bisnis ini, karena ini memang benar-benar membantu sesama, membantu manusia, membantu sesama, gitu ya, dengan mindset yang benar. Mindsetnya cuma itu aja sebenarnya. Terus yang ketiga, action oriented. Maksudnya apa sih? Jadi kita udah punya mindset yang benar nih. Percuma kalau misalnya kita cuma tahu, oh kita harus bantu, tapi nggak dilakuin. Nah, jadi kita harus yang namanya action. Karena yang menentukan kita bisa membantu atau enggak yaitu actionnya. Nah, action itu juga nggak boleh cuma sekali-sekali. Juga harus konsisten dan persistence. Kalau Dewa sih lebih senangnya persistence. Konsisten itu penting, tetap dilakukan ya setiap hari, setiap minggu, melakukan sharing, terus misalnya review juga dengan leader dan lain-lain. Itu penting dijalani, sistem training dan lain-lain. Nah, oke. Nah, lalu tapi persistence itu beda. Karena persistence itu pada saat ada halangan atau hambatan, kita tetap konsisten. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya persistence kalau menurut Dewa. Kalau konsisten itu kan perspektifnya tidak ada apa-apa gitu ya, tidak ada hambatan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau persistence itu ada yang dan kita harus tetap menghadapi dan tetap konsisten di dalamnya. Nah, ini sih kunci penting juga yang untuk kita bisa sukses di dalam bisnis ini ataupun apapun pun, persistence itu penting banget. Lalu yang kelima, harus ada goal. Goalnya apa? Harus spesifik juga. Pengen bahagiain orang tua. Bahagiain orang tuanya kayak gimana? Mau misalnya mau naikin haji, oke naik haji berapa tahun ini? Misalnya 30 juta, 40 juta. Kasnya nanti mau yang kayak gimana? Dihitung benar-benar. Oke, gimana caranya? Misalnya kita perlu uang misalnya 50 juta gitu ya. Oke, berarti gimana caranya kita bisa dapetin 50 juta? Dihitung berapa API yang kita perlu capai. Terus kapan mau capainya? Goal itu kan pasti teman-teman juga pasti sering dengar lah ya. Goal itu harus SMART. Ya, spesifik, terus measurable, terus juga achievable, terus juga realistis, dan juga ada time bound-nya. Nah, SMART itu harus lengkap tuh. Dan harus punya dua sisi, teman-teman. Jadi, si dua sisi ini adalah pain sama joy. Satu, kalau misalnya kita nggak capai goal itu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terburuknya itu terjadi? Misal, kayak misalnya tadi ya, mau membahagiakan orang tua misalnya, mau naikin haji. Kalau nggak naik haji tahun ini, emang kenapa? Nah, itu harus kita tanya tuh ke diri kita masing-masing. Misalnya, sama kebetulan Dewa juga punya goal untuk membahagiakan orang tua, salah satunya adalah menaikkan haji orang tua. Gitu. Ini sharingnya dari yang kisahnya Dewa dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya mau sharing dari kisahnya teman-teman juga nggak apa-apa, kita saling discuss aja. Nah, kalau misalnya Dewa nggak bisa menaikkan haji orang tua, sebenarnya yang kita kejar itu adalah waktu. Kan kita nggak ada yang tahu. Besok, 1 jam lagi, lusa, kita masih ada atau enggak. Atau mungkin bukan kitanya. Orang tuanya masih ada atau enggak. Nah, ini loh, dari sisi pain-nya harus juga kita punya gitu. Ini Dewa sambil ngomong pun langsung kena nih di hati. Jadi bener-bener kita ngomong pun langsung getar hati kita. Itu yang namanya harus punya goal yang dari sisi pain-nya. Kenapa kalau misalnya kita nggak capai itu apa dampaknya? Cari goal yang benar-benar menggetarkan hatinya teman-teman. Gitu. Apa kok nggak harus misalnya yang besar-besar atau misalnya orang tua mau membahagiakan orang tua itu kan pasti semua ya. Maksudnya itu general lah. Cari juga yang mungkin lebih pribadi, yang lebih menggetarkan buat teman-teman. Contoh, Dewa juga ada kok goal yang pribadi. Maksudnya bukan mikirin orang tua atau keluarga, nggak. Ada juga kok, misalnya Dewa tuh pengen juga mau beli mobil. Mobilnya apa? BMW. BMW E30. E30 yang 325i. Nah, itu kan spesifik banget, warna hitam, peleknya apa. Nah, itu kenapa Dewa harus capai? Karena Dewa pengen banget
Kalau nggak capai kenapa? Nah itu kita juga harus tahu kalau nggak capai itu apa dampaknya. Karena kalau misalnya nggak capai, misalnya kita buat komitmen, kita nggak capai artinya kita nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Nggak apa-apa, bikin aja goal sepribadi mungkin yang benar-benar menggetarkan diri. Nah ini bisa dipakai di dalam saat-saat seperti ini teman-teman. Sekarang kita udah Q4 ya, tinggal 2 bulan kurang ya, 2 bulan lebih dikit lah. Nah hitungannya tinggal hari lah, istilahnya udah nggak ada 100 hari lagi. Teman-teman bisa coba bikin. Ulang lagi nggak apa-apa, go review sama leadernya ya. Tetap minta bantu dan panduannya dari leader. Apa nih goal yang benar-benar bisa menggetarkan diri kita gitu ya. Dan leader pasti bisa lihat. Teman-teman ya, jangan hanya pain-nya aja, tapi juga joy-nya. Joy-nya tuh apa sih? Bukan hanya ngelihat dari apa yang kita dapat, tapi juga apa yang dirasakan oleh kita dan orang lain. Kalau misalnya tadi contoh lagi bisa menaikkan haji orang tua, contoh ya, itu apa nih yang bisa terjadi? Satu, pasti orang tua insya Allah bisa lebih bahagia. Salah satu cita-cita mereka tercapai. Apa yang akan jadi dampaknya ke kita? Insya Allah ibadahnya juga diterima. Jangan kita udah mendapatkan kebaikan pahala. Nggak cuma dari satu agama aja ya, semua juga kan pasti sama. Dewa juga percaya semua agama itu mengajarkan hal yang baik, dan semua itu bisa kita pakai untuk mendapatkan goal dari si pain ataupun joy-nya. Gitu teman-teman. Nah, 5 hal ini kan semua di atas wajib ya teman-teman ya. Semua hal di atas ini kan wajib. Jadi sebenarnya juga yang tadi itu udah apa ya? Udah emang harus dilakukan, no debat lah. Ya. Untuk yang ini mungkin Dewa kasih contoh dalam sisi yang agama Islam gitu ya. Kita hidup itu singkat. Kita lahir diazanin. Kita meninggal disolatin. Hidup hanya sesingkat itu. Hanya selama antara waktu azan dan sholat. Yuk sama-sama, yang wajib mah udah wajib lakukan, udah no debat gitu ya. Tapi yang misalnya sedekah, membantu orang lain, ya nggak cuma di agama Islam aja kok, semua agama juga pasti sama, melakukan hal-hal yang baik, ya bantu orang lain dengan misalnya secara materi, yang harus dilakukan secara setiap agama kita masing-masing. Yuk kita jangan cuma melakukan apa yang harus dilakukan, tapi juga harus ekstra. Karena apa? Dengan kita melakukan yang ekstra, otomatis juga Tuhan kan lihat, oh Dewa nih mau banget mendapatkan ini. Dia sampai melakukan hal yang ekstra. Simpelnya gitu aja. Dengan kita dilihat gitu ya, oh ini beda nih, kita beda nih. Nggak cuma ngelakuin yang wajibnya aja, tapi juga sampai ekstra karena emang bener-bener ekstra mau tuh si goalnya. Jadi yuk kita sama-sama juga, ini bukan yang ngingetin teman-teman aja, tapi ngingetin diri Dewa sendiri juga teman-teman. Yuk, yang yang sedekahnya, misalnya yang muslim, sholat duhanya, tahajudnya, yuk kita bareng-bareng lagi untuk melakukan hal yang ekstra tersebut. Karena apa? Balik lagi, hidup itu singkat. Ya. Nah, kayak misalnya nih ya, di pro nih, prospek contohnya 2 kali. Kerjaan sunnahnya mungkin bisa sehari 3 kali atau bahkan 4 kali. Ya, misalnya kan kalau misalnya kita kan pasti di pro setahun, dari pro-nya sendiri kan sehari dua ketemu orang, cuma coba kita lakukan ekstra, misalnya jadi 3 kali atau 4 kali, apalagi kalau misalnya sekarang di Zoom kan bisa lebih lebih banyak menggapainya, karena nggak harus ada ongkos atau misalnya waktu yang dipakai untuk berjalan ke sana gitu. Jadi coba kita lakukan hal-hal yang ekstra yang bisa jadi kita stand out lah istilahnya, dilihat sama yang maha memberi. Karena kan yang pastinya bisa memberi apapun yang kita mau itu kan adalah Tuhan. Jadi kita harus mendekat
kepada gitu. Nah, ini sama-sama reminder ya, nggak cuma ke teman-teman aja, tapi ke diri Dewa juga sendiri. Nah, terus, ini mungkin ada sedikit foto ya buat kita renungkan juga. Sebelum kita berdoa, kita harus percaya dulu. Percaya nggak bisa promosi? Percaya nggak 2 bulan lagi kita bisa eligible untuk promosi? Percaya nggak 2 bulan lagi ini sebelum 31 Desember udah bisa dapetin Star Club misalnya? Percaya nggak? Kalau kita belum percaya, ngapain didoain? Karena apa? Kalau kita aja sendiri nggak percaya mencapainya, apalagi orang lain istilahnya. Gitu. Jadi pertama sebelum kita mendoakan ya kita harus percaya dulu bahwa kita bisa. Nah, kita bisa karena apa? Balik lagi, kita itu sebenarnya tidak punya daya apa-apapun kecuali dari kekuatan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Memberi. Jadi kita juga harus percaya bahwa kita bisa mencapai goal kita dengan bantuan Tuhan. Gitu. Baru kita doakan, kita minta karena kita nggak punya daya dan upaya. Sebelum kita bicara, kita harus dengarkan. Ini udah prudensial banget kan, listening, understanding, delivering. Nah, ini yang emang jadi moto, bukan cuma moto-motoan aja, tapi emang benar-benar dilakukan. Kita dengarkan apa di permasalahan setiap keluarga di Indonesia. Misi kita tuh, pekerjaan kita tuh benar-benar mulia banget sih teman-teman. Dari pribadinya Dewa ya. Dengan kita bertemu sama orang, satu itu udah silaturahmi. Silaturahmi udah pasti memperpanjang rezeki. Lalu kita juga bisa membantu orang dari yang sebelumnya ada resiko, kita bisa meminimalisi resiko tersebut sehingga keluarganya tetap bisa berjalan. Benar-benar deh, bisnis ini tuh luar biasa banget. Nah, dengan listen itu, dengan kita mendengarkan, maka kita bisa mendapatkan apa nih yang sebenarnya dibutuhkan atau yang menjadi kekhawatiran dari nasabah-nasabah kita atau calon-calon nasabah kita. Nah, terus lanjutannya sebelum kita menulis kita berpikir terlebih dahulu pastinya ya, sebelum kita tulis capai kita pikir dulu emang kita beneran mau untuk mencapai itu gitu. Nah, dengan kita bisa menulis itu insya Allah kita bisa mencapai. Nah, tapi thinknya itu kalau bisa sih bareng sama leader ya, biar banyak perspektif. Jadi teman-teman juga nggak cuma pusing sendiri gitu istilahnya. Bareng-bareng aja sama leader biar kita bisa cari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kondisinya kita. Gitu. Nah, terus before you spend, earn. Ini kan emang kita kayak gini lah ya biasanya ya. Yang bagusnya kan kita mau beli apa ya kita ini dulu lah. Closing dulu istilahnya biar kita bisa belinya dengan tenang. Nah, terus before you quit, try ya. Sebelum kita istilahnya udah down banget, nyerah banget, coba dulu. Ya, jatuh 7 kali, coba 8 kali. Jatuh 8 kali, coba 9 kali. Kita nggak pernah tahu yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12 itu dapat atau enggak. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Jadi, before you quit, try. Before you die, live. Nah, ini 6 ethics of life yang menurut Will Smith ya. Nah, dia juga lihatnya dari ini sih, dari Instagram. Mungkin ini bisa dipakai juga untuk kita. Terus lanjut. Nah, semua tadi, 6 etik tadi itu harus dilakukan dengan disiplin, teman-teman. Disiplin itu apa sih? Nah, pada saat kita ngerasa capek banget, terus malas banget, dan kita nggak punya alasan kenapa kita harus bangun dari tempat tidur yang nyaman, yang empuk, yang udah adem gitu ya, dari pas pasang AC gitu ya, untuk bekerja atau memulai hari ya, beraktivitas. Nah, di situ ada suatu suara atau misalnya gerakan gitu ya, dorongan dari dalam untuk tetap beraktivitas. Nah, itu adalah disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah datang dari dalam diri sendiri, teman-teman. Disiplin ini sangat perlu. Karena tanpa disiplin,
persisten dan konsisten tadi yang nomor 4 itu nggak akan pernah jalan. Jadi kita harus punya yang namanya disiplin. Dan setiap manusia, setiap orang itu pasti punya disiplinnya. Tinggal didorong aja, tinggal dikeluarin dan diperhatikan aja disiplinnya. Jadi kita bisa mencapai goal-goal kita dengan tadi ya, tips tadi. Nah, terus lanjut lagi. So far gambar sama suara masih jelas ya? Aman bro, aman bro Dewa. Siap. Aman. Nah ini dia. Siapa kira-kira yang bisa bantu kita untuk dapatkan goal kita? If you want to own a Rolls Royce, stop talking advice from Toyota owner. Lucu nggak? Jadi ini ya, apa namanya? Kalau kita mau sukses, yang ngobrolnya sama orang sukses gitu. Bukan ngobrol yang maksudnya jadi gini. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai goal-goal kita, tanyalah sama orang-orang yang sudah mencapai. Paling gampang di Pro emang kita begitu masuk, kita udah punya mentor sendiri, yaitu leadernya kita, leader direct kita. Nah, udah ngobrol aja sama leader direct kita, dan nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan seperti apa yang leader kita sudah dapatkan. Nah, kita gampang aja lah, simpelnya kayak gini aja lah. Kalau misalnya kita mau dapatkan apa yang leader kita dapatkan, ya udah kita ngobrol sama leadernya. Kalau kita mau dapatkan apa yang kita mau dan ada orang yang sudah mencapainya, kita tinggal ngobrol aja sama dia. Gimana cara capainya? Harus kita lakukan. Ngobrol aja sama leader kita. Karena siapa yang bisa bantu yaitu leader kita. Jadi balik lagi ke leader, kalau misalnya teman-teman pastinya punya goal di Q4 ini ya, balik lagi kita coba goal review. Tadi mungkin sebelum ini sempat lihat produksinya teman-teman ya. Nah, itu dipakai teman-teman untuk coba goal setting lagi. Tapi saran Dewa, goalnya jangan dikecilin, tapi tetap di goal yang sama, caranya aja yang dirubah. Gitu teman-teman. Terus lanjut. Nah, apakah benar ya? Tentunya plan-plan kita itu seperti yang sebelah kanan atas ya. Plan kita sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Pasti ada rintangan. Tapi ingat, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. We are nothing without God. Ya. La haula wala quwata illa billah, ini artinya tiada daya dan upaya melainkan dari Tuhan. Oke. Jadi emang apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan bisa mengerjakan apapun kecuali karena diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, teman-teman mau remind lagi, sebenarnya apa sih yang kita lakukan selama ini? Ini ada cerita, ya. Ada seorang bapak-bapak ya, om-om di negara lain, namanya Chancy. Dia melutunya setiap minggu untuk ada satu jembatan gitu ya, namanya Nanjing Yatze. Nah, ini jembatan untuk orang banyak bunuh diri ya. Jembatan nomor 1 nih untuk suicide site. Dan dia menyelamatkan orang-orang dari orang-orang yang mau lompat gitu ya dari jembatan itu, dan dia menyelamatkan orang 21 orang dari tindakan bunuh diri tersebut. Nah, teman-teman mungkin teman-teman bisa kan ya melihat sebenarnya apa sih hubungannya sama yang kita lagi bahas saat ini. Nah, sebenarnya ini loh yang kita lakukan setiap hari. Ya, dari pertama kita join sampai saat ini loh yang kita lakukan. Kita tuh menyelamatkan orang-orang ya dari resiko sakit, meninggal dunia, cacat dan lain-lain. Resiko kehidupan. Itu yang kita hadapi, yang kita lakukan selama ini, kita menolong orang lain. Nah, sekarang kejar-kejaran nih sama resikonya itu. Kuatan mana? Kuatan orang yang mau lompat atau kita duluan nangkep? Kita kejar-kejaran. Nah, kejar-kejaran sama apa? Teknisnya kan gampang ya. Misalnya kita sama masa tunggu lah. Sama misalnya agent yang lain, atau misalnya sama resiko itu sendiri. Nah,
Jadi kita harus benar-benar pahamin nih sebenarnya apa sih yang kita lakukan itu sebenarnya ada nih ya di dunia ini. Kita tuh menyelamatkan yang namanya orang sehatnya sebelum sakitnya. Dengan kita bisa memprevent atau mencegah orang itu sakit dengan resiko yang lebih tinggi. Atau misalnya yang tadinya sudah sebenarnya secara keuangan sudah cukup pas-pasan gitu ya, dengan adanya kita datang duluan tiba-tiba besoknya ada resiko, jadi tetap bisa jalan secara finansial. Jadi sebenarnya ini loh yang kita lakukan gitu. Mulia nggak sih teman-teman? Jadi ini loh harus tetap kita pahamin dan masukin ke dalam otak kita, mindset kita, bahwa kita itu sebenarnya membantu gitu. Nah, terus lanjut. Nah, ini untuk saran yang tadi, be firm with your vision, be flexible on your mission. Maksudnya apa? Goalnya jangan dirubah. Aja caranya itu yaitu missionnya. Misalnya target tahun ini misalnya untuk promosi. Ya udah tinggal dibagikan ya. 2 bulan. Ya udah promosi kan sekarang alhamdulillah turun ya 300. 150, 150 bisa nggak? Harusnya bisa ya teman-teman. Itu keren loh. By the way, tim Ready itu keren banget. Ada Bro Putra, Bro Maga, Bro Gama, sorry, dan teman-teman yang lain itu dengan Bro Reza itu udah luar biasa. Waktu Dewa masih di kantor kan dia udah ketemu juga sama Bro Reza. Waktu itu juga sempet sharing di One Vision, banget dan itu keren banget sih. Jadi makanya teman-teman tinggal kontak aja sama leadernya teman-teman, maka kita nanti bisa coba atur lagi gimana nih flexible missionnya kayak gimana gitu. Nah, terus lanjut. Nah ini modal di Prudential buat bagi Dewa ya dan juga Jilin. Nah, biggest asset in the world is your mindset. Banyak banget perubahan mindset dari yang Dewa sebelumnya sebelum di Pro dan sesudah di Pro. Pada saat sebelum di Pro mungkin mindsetnya segala sesuatu itu udah cukup benar, bisa kita atur dari tangan kita sendiri. Tapi kalau misalnya udah kelihatannya agak berat deh, agak susah deh, itu jadi kita down. Padahal sebenarnya yang menentukan kita akan bisa jalan atau enggak itu adalah mindset kita sendiri. Sesuai kayak misalnya di gambar yang sebelah kiri ya teman-teman. Cuaca atau kondisi sama, lagi sama-sama hujan. Yang menentukan kita bahagia atau enggak siapa? Dari kita sendiri. Sama kayak sekarang, kondisi lagi sama-sama COVID kok. Yang bisa menentukan kita bisa atau tidak siapa? Kita sendiri juga, teman-teman. Modal Dewa di Prudential. Karena ini yang menurut Dewa jadi asetnya. Mindset kita sendiri. Terus yang kedua, leader. Udah nggak ada lagi lah mentor kita lah ya, leader kita. Kalau ada apa-apa ya pasti kita ngaju ke leader. Ini kalau kayak gini, kalau misalnya kok kemarin nggak closing, kok kemarin udah ngelakuin apa yang kita harus lakukan, kok dianya masih nggak mau. Kita dari leader kasih tahu, oh iya karena kemarin kita mungkin di presentasinya kurang atau gimana. Nah ini nih, kalau misalnya nggak, ya mungkin hari ini juga dia belum ada di titik ini gitu ya. Jadi modalnya setelah mindset adalah leader. Terus kita akan jalannya kan berdua, berpasangan. Nah ini yang jadi sama-sama saling nguatin. Karena semakin kesini semakin kebuka nih mana sih yang sebenarnya ada di dalam kekuatan dari diri Dewa itu, dan apa sih yang jadi kekurangan Dewa, ternyata ada di Jilin. Kekuatannya ada di Jilin, kekuatan Jilin ada di Dewa. Jadi kita sama-sama saling membantu. Dan terus selain itu juga dengan jalan yang berdua kita bisa saling kerjasama. Kalau misalnya lagi P2 tapi orangnya
yang lebih ke serius banget, nah itu biasanya ke Dewa gitu ya. Nah, kalau misalnya suka bercanda biasanya Jilin lebih ini. Nah, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi blast-nya jalanin berdua, bahkan sekarang pun juga kita punya aset bareng-bareng berdua, jadi kita juga kalau kemana-mana ya berdua aja gitu. Nah, modal Dewa di Prudential. Nah, terus kenapa harus punya mindset yang benar? Karena mindset yang benar pasti menghasilkan, teman-teman. Ya, alhamdulillah tahun kemarin dapat PPC ini Hong Kong ya. Terus juga berhasil promosi. Nah, teman-teman, kemarin tuh promosi dia juga agak mepet kok. Jadi bahkan di Oktober itu masih belum eligible. Jadi sebenarnya sekarang pun masih ada waktunya, teman-teman. Apalagi 300 masih perlunya 400 juta kan. Apalagi sekarang 300 juta aja untuk promosi. Jadi masih banyak banget waktu kalau misalnya kita punya mindset yang pas gitu ya. Nah, di Oktober itu kayak berapa ya? Itu baru 100 jutaan. Baru 100 jutaan API. Begitu 2019 31 Desember udah eligible promosi, bahkan PPC Hong Kong. Nah, itu black sih, dan itu semua nggak akan terjadi kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, terus alhamdulillah juga kemarin berhasil wujudin mobil pertama. Apa namanya, fotonya ini bukannya sombong, bukannya pamer-pamer, enggak, justru Dewa pengen ngasih tahu nih, bukan ngasih tahu ya, apa ya, ngajak teman-teman ini tuh bisa banget loh. Ini ya buktinya dari depan mata Dewa nih. Dewa sendiri waktu itu Oktober masih belum eligible promosi, tapi bisa kok promosi dari agent ke AAD. Jadi bukan suatu hal yang nggak mungkin. Nothing is impossible. Sebenarnya semua itu possible, pasti bisa. Tergantung kitanya lagi, mau atau enggak. Gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus punya mindset yang benar. Mindset yang benar seperti apa? Udah pasti yang jauh lebih tahu itu leadernya. Jadi balik lagi ke leader. Gitu, teman-teman. Nah ini ada teman-teman coba ya, coba dilihat videonya. Oh ya, kalau misalnya kurang jelas videonya nanti infoin dulu. Ini Dewa coba play sekarang ya. If he could do it, This isn't a movie. he believed in himself, and you can too. Oh man, you gonna put it on me like that? You can do anything that you want. You can get singing lessons, get a better job, make more money. You could be even like rich. You could live in the White House someday. You could be president. Me? Do what you want to do. It's not about it's not up to other people. It's true. It's up to you. It's true. Ya, teman-teman, jelas gak videonya? Atau mau perlu diulang? Aman, bro. Nah ya. Cuman translate aja, bro. Oke. Jadi si video ini maksudnya, lihat ya, itu anak kecil berapa sih? Tapi udah punya mindset yang luar biasa kan? Bayangin kalau misalnya dia jadi agen asuransi, sesukses apa dia? Ya, jadi anak kecil aja punya mindset yang seperti itu. Dia percaya dia bisa. Dia percaya kalau orang bisa itu pasti terwujud gitu. Jadi milikilah mindset seperti anak kecil. Karena anak kecil itu kalau misalnya mau itu udah pasti diusahakan terus kan. Nah, teman-teman juga kalau misalnya banyak juga ya teman-teman Dewa yang Dewa coba untuk rekrut ya. Kan kita kan nggak cuma hanya menjual ataupun sharing tentang konsep asuransi aja, konsep proteksi aja. Bantu orang lain untuk merekrut.
Dan juga ketemu sama teman-teman yang merasa kayaknya ini bukan gue deh. Kayak misalnya kayaknya gue nggak bisa, harus bisa ngomong kalau kayak gini. Sebenarnya apapun ya, baik bisnis pro ataupun apapun itu, semua pasti ada prosesnya. Sama kayak misalnya anak kecil, bayi baru lahir nggak bisa langsung lari gitu kan. Jadi ya jalanin aja dulu prosesnya. Sama kayak misalnya anak kecil. Anak kecil mau jalan rangkak dulu, udah bisa ngerangkak baru jalan pelan-pelan, baru bisa lari, baru bisa jalan cepat dan lain-lain. Bisa dan lain-lain. Nah, semua itu pasti ada prosesnya. Mau kerjaan apapun, semua harus ada trainingnya, belajarnya dulu. Jadi nggak ada hal yang nggak bisa. Semua itu pasti bisa. Tapi ingat lagi, harus tetap semua itu pasti bisa karena Tuhan gitu ya. Nah, terus ada lagi satu video yang mungkin bisa bantu lurusin atau benerin lagi lah mindset kita ya, untuk mencapai goal kita. Untuk mungkin juga untuk review goal kita, satu video ini mungkin bisa membantu. Hey guys, gue yakin kalian tahu ini kan? Iya, Apple. Nah, gue mau ceritain ke kalian satu live lesson tentang dia, Steve Jobs. Gue dapat lesson ini dari speech dia di Stanford University. So, di sini dia bilang kalau dia pernah denger quote bunyinya kayak gini. Kalau lu setiap hari mikir besok lu akan mati, one day lu akan bener. Awalnya audiens ketawa denger itu, tapi akhirnya dia jelasin. Jadi di situ dia jelasin kalau setiap pagi dia ke kaca dan dia bilang ke dirinya sendiri kayak gini. Kalau hari ini adalah hari terakhir lu bakal mau ngelakuin apa yang mau lu lakuin di hari ini. Dan dia bilang itu ngebantu banget dia buat ngambil keputusan-keputusan besar di hidupnya. Gue kasih contoh nih. Misalnya gue labil, mau start brand atau mau lanjutin kuliah dengerin kata-kata orang. Gue contohin aja lah ya. Yuk, kalau hari ini lu mati, lu bakal tetap mau kuliah atau mau ngelanjutin brand yang lu dari dulu pengen lanjutin? Jawaban semua orang bakal beda-beda, tapi inti yang dia jelasin adalah kalau kita udah ngeliat kematian, semua rasa takut akan kegagalan, takut dijudge, dan lain-lain itu bakal hilang. Ya. Videonya jelas teman-teman tadi? Jelas, mantap. Jelas ya? Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya lagi galau, lagi bingung, gimana ya tahun ini bisa capai atau enggak ya? Nah, coba deh pikirin sekali, kayak misalnya tadi di video. Ya, ini Steve Jobs loh, yang pemilik Apple. Nah, itu dia selalu melakukan hal yang ini. Malam-malam gitu ya, ngaca, lihat nih diri kita sendiri, ngomong sama diri kita sendiri. Kalau besok kita udah nggak ada lagi di dunia ini, mau usahain tetap dapat promosi atau ya udah tahun depan aja, otomatis kan kita bakal berpikir ya orang besok udah nggak ada ya usahain aja gitu kan. Mau ditolak ya mau apa yang besok udah nggak ada, ya nggak teman-teman. Nah, dengan kita berpikir waktu itu sangat singkat, hidup itu sangat singkat, kalau amit-amit besok itu sudah nggak ada, at least kita udah usaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman. Kalau mau videonya juga nanti Dewa kasih Japri aja, atau misalnya nanti lewat Bro Reza Dewa coba kirim. So far itu aja sih dari Dewa sharingnya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya nggak apa-apa, tanya aja. Dewa juga sebenarnya sediain sengaja waktu biar kita tanya jawab aja, diskusi biar kita sama-sama belajar bareng. Itu aja sih. Terima kasih banyak teman-teman tim Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Keren bro. Keren bro. Oke. Wah keren. Gini nih bedanya milenial nih nyiapin feedback segala nih. Wah, sebenarnya ada satu kesamaan lu sama Cakra. Ya. Ada satu kesamaan lu sama Cakra. Apa tuh? Rajin ngeliatin TikTok. Ngeliatin TikTok, iya. Kelihatan TikTok. Kelihatan videonya TikTok semua. Iya. Kayak teman-teman. Dapatnya dari TikTok. Teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja teman-teman di unmute, nggak apa-apa, nggak usah capek-capek ngetik lah. Langsung di unmute aja, langsung tanyain. Oke. Oh, tanya yuk. Mumpung ada suhunya nih.
Mau nanya dong, Bro Dewa. Ya, boleh, Bro. Fikri. Siapa nih? Oh, Fikri. Ya. Belum Yang kelihatan, sempat sorry. disampaikan juga yang mengenai persisten. Pernah punya pengalaman nggak sih, Bro Dewa ini buat ngejalanin bisnis ini tuh konsistensinya tuh ya bisa dibilang secara activity dan lain-lainnya tuh naik turun. Nah kalau misalkan pernah mengalaminya, itu gimana sih cara nanggepinnya supaya kita bisa balik lagi ke performa yang kita pengen. Udah sih itu aja. Thank you. Oke, makasih juga Fikri. Jadi pertanyaannya, pernah nggak sih waktu itu ngalamin persistensi, maksudnya aktivitas turun, terus gimana cara kita balik lagi gitu ya. Nah, pasti pernah, yang namanya kita kan manusiawi ya, ada down-nya, ada up-nya, itu pasti terjadi. Yang namanya perjalanan pernah halus, pasti ada naik dan turun. Terus kalau pengalamannya Dewa sendiri, kapan sih Dewa bisa saat-saat misalnya down gitu ya? Itu saat-saat misalnya kita aktivitasnya yang kurang banyak. Ini setelah Dewa review ya, setelah Dewa lihat ke belakang gitu. Pas awal-awal sih waktu itu down karena ya emang entah ini nggak mau lah, nggak ditolak lah, atau misalnya dijauhin lah dan lain-lain. Itu pasti ngebuat kita tidak lebih positif gitu ya, pasti agak down. Nah, cuma setelah Dewa lihat, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena setelah itu nggak ada aktivitas lagi. Kalau misalnya setelah kita udah contoh ditolak, terus kita down, habis itu ada lagi, terus tiba-tiba closing, nah itu ya udah kita otomatis downnya juga kelupa gitu. Nah, jadi sebenarnya obatnya untuk kalau misalnya lagi down, lagi turun semangatnya, kurang semangat gitu ya. Pertama yang dilakukan pastinya harusnya coba kontak leader. Habis itu aktivitas lagi. Karena kalau misalnya benar-benar sibuk banget, habis ini ada Zoom lagi, habis ini ada Zoom lagi, habis ini ada ketemu orang lagi, habis ini ada apa lagi. Itu yang namanya down tuh pasti udah keburu lupa gitu. Karena udah capek sama aktivitas. Biasanya sih gitu. Oke. Sama kalau emang lagi down aja, terus gimana cara kita bisa lanjutin lagi aktivitas. Istirahat aja sejenak, nggak apa-apa. Belajar untuk gimana caranya istirahat. Ngobrol juga sama leader. Biasanya kan kalau misalnya emang lagi down itu, coba nongkrong sama leader, misalnya makan dulu, atau terus ngobrol-ngobrol dulu sama orang yang nggak benar-benar ngomongin perut misalnya. Itu emang ini kok works juga. Karena emang kan kita setiap hari pasti namanya aktivitas ngomonginnya bisnis. Terus juga silaturahmi ujungnya pasti untuk ngebantu dia. Karena emang udah jadi misi kita itu kan. Tapi kalau misalnya emang lagi capek, ya udah istirahat aja dulu. Nggak apa-apa kok, nama istirahat emang itu penting. Karena kalau misalnya nggak istirahat ya capek gitu. Kalau udah capek, performance-nya juga nggak akan bagus gitu. Membantu nggak Bro Fikri? Cukup membantu sih Bro. Ya, makasih ya untuk jawabannya. Oke, sip. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya atau tambahan? Hai guys, yang mau tanya lagi. Thank you, Fik. Oke, Mas. Dewa Putra, Dewa mau nanya dong, Dewa. Oke, anyway, thank you ya bro sharingnya. Nah, Dewa penasaran nih. Dulu waktu cerita terrekrutnya tuh gimana sama HD gitu ya? Boleh cerita sedikit. Terus kenapa Dewa mau mencoba ini? Terus tergoda nggak sih sama teman-teman yang awal yang tadinya udah pada lulus, terus kerja punya gaji gitu kan? Sedangkan kita kan di sini sistemnya commission based kan? Dari kecil naik. Nah itu apa yang bikin Dewa tetap memilih di Pro gitu ya? Itu Dewa, boleh sharing, thank you ya. Thank you juga Bro Putra. Jadi rekrutnya gimana? Sama gini, ceritanya waktu itu Dewa lagi magang, yang Dewa tadi sempat share ya, magang di BI. Kenapa di BI? Karena waktu itu kebetulan ada Om di sana, dan waktu itu Dewa lagi kuliah semester terakhir, cuma kerja ada sama satu mata kuliah, jadi waktunya cukup lowong. Jadi Dewa berusaha untuk cari waktu untuk ya sambil cari inilah part time gitu ya.
Nah, terus ngobrol lah sama Om Dewa ini. Nah, setelah ngobrol, dikasih tahu kalau misalnya kerja yang cari responden, isi survei dan lain-lain, gimana, mau nggak? Oh, dulu Dewa juga waktu kuliah pernah kok survei gitu kan. Nah, oh ya udah, ntar kenalin sama ini ya, Om Ade, masih inget nggak? Nah, dari kecil emang Dewa dulu udah tahu Om Ade, itu sobatnya dari Om Dewa ini. Nah, udah kenal lah, tahu Om Ade yang mana. Nah, terus akhirnya dikenalin lagi si survei-survei ini, langsung diajak ke Tamara. Waktu itu di Tamara langsung ada hari pertama itu ada one day training. Bukan one day training, sorry. Apa namanya? One day seminar. One day seminar, ya, one day seminar. Nah, waktu itu langsung ada one day seminar. Siapa gitu ya, lupa. Tapi flyernya masih ada. Ntar kalau ada, dia coba share. Terus ya udah ngeliatin aja, oh ini orang bisnis. Ternyata di Prudential, karena kan waktu baru masuk kita langsung tepok-tepok tangan kan, tepok tangan nyanyi langsung kan. Nah itu ya udah ikutin aja. Terus di akhir tanya lah sama Om Ade kan, gimana, bagus nggak? Ya udah kita mau bilang bagus-bagus aja gitu kan. Nah ya udah kalau bagus ya udah minggu depan datang lagi ya, kayak gitu. Jadi awal-awal track-outnya tuh kayak gitu. Cuma karena diajakin, oh ya udah ikut. Tujuannya juga waktu itu cuma mau part time. Nah tapi kenapa maunya? Pertama juga awal-awal Dewa ini kok Dewa bilang ke Jilin juga, waktu itu kan berdua juga sama Jilin, langsung kalau misalnya jadi agent aku nggak mau gitu. Nah tapi waktu itu sama sekali belum ada pencerahan, belum ada ikut kelas pencerahan. Ya. Bisnisnya kayak apa sih gitu. Dewa nggak ngelihat ini bisnis gitu. Nah terus setelah itu ikut kelas yang pencerahan, NBO sama pencerahan di minggu depannya. Waktu itu masih ingat juga di NBO-nya, pencerahannya sama Pak Jofri, penjelasannya bagus banget. Dan itu juga salah satu alasan kenapa Dewa mau jalanin, karena penjelasannya juga bagus banget. Terus dijelasin lah, oh ini tuh ada bisnisnya gitu kan. Setelah itu, karena waktu itu Dewa lagi sambil skripsian, coba deh tuh ngobrol sama Om Ade sama Tante Anum, kalau misalnya Dewa jadi karyawan gimana, kalau di bisnis ini gimana. Dewa bikin sendiri tuh, bandingin. Kalau Dewa masuk kerja, gajinya berapa sih? Oke, waktu itu Dewa coba patokin langsung di gaji tertinggi. Pada saat itu kalau masih ingat, tahun lalu ada kasus salah satu kampus ternama di Indonesia dikasih gaji 8 juta fresh graduate, itu ditolak. Nah, Dewa langsung pakai, nah itu, Dewa langsung taruh, oh oke, yaudah 8 juta itu udah bagus banget. Fresh graduate dapat 8 juta. Oke, tahun ini 8 juta, tahun depan berapa? Oke, mas. Kalau di Pro tahun ini mulai berapa? 0. Oke, 0. Tapi tahun depan berapa? Ngikutin dari jenjang karir. Oh, tahun depan udah segini, udah 7 jutaan. Tahun depannya lagi berapa? Saya belum ngalahin kan yang 8 juta. Tahun depannya lagi berapa? Udah sampai 28 juta waktu itu kan. Nah, berarti yang ini prospeknya ke depannya secara jangka panjang lebih bagus. Ya udah, Dewa coba yang ini deh. Toh juga nggak ada modal juga kan waktu itu. Sebenarnya kalau modal juga, kalau Dewa ya orangnya, kalau Dewa tuh orangnya nggak terlalu gimana banget sama uang. Kalaupun Dewa waktu itu di Pro harus ngeluarin modal, itu juga Dewa nggak terlalu masalah. Yang penting tuh emang prospek ke depannya kayak gimana gitu. Nah, terus setelah Dewa bandingkan, waktu itu cuma bandingin 3 tahun kok, kalau nggak salah, nggak nyampe 5 tahun gitu. Ya udah, Dewa akhirnya jalanin, walaupun waktu itu perjalanannya cukup ini ya, banyak rintangan dari orang tua nggak setuju, terus keluarga juga banyak yang ngapain, mending kerja aja dulu gitu. Kecuali dari yang ngajakin Dewa itu, yang Om Dewa ngenalin ke Om Ade itu. Kalau dia setuju, ya udah Dewa jalanin dulu. Alhamdulillah deh, sampai sekarang bisa istilahnya membuktikan secara halus lah Dewa pelan-pelan untuk bantu keluarga, dan dia juga bersyukur banget akhirnya bisa ngebantu juga keluarga di masa-masa kayak gini kan. Bahkan yang waktu itu ngenalin Dewa ke Om Ade pun, Om Dewa sendiri itu kan di BUMN di BI. Nah, di BI kan secara ini BUMN, bukan BUMN, bukan badan usaha ya. Maksudnya pemerintahan lah. Yang namanya pemerintahan kan sekarang pun harus masuk ke kantor. Jadi
tinggi sekarang kan. Nah, apalagi kemarin udah lagi ada demo depannya BI Persis. Nah, jadi kan hal-hal itu yang akhirnya alhamdulillah terbuka gitu. Coba kalau misalnya kemarin Dewa ikut kantor, jadi karyawan, ya mungkin nasibnya beda lah, nggak seperti sekarang gitu. Tapi semua tetap Dewa syukurin sih gitu. Itu sih ceritanya, Bro Putra. Siap, thank you bro. Ya, sama-sama. Bro. Ada lagi teman-teman? Ya. Daniel? Bro Dewa, nanya dong. Oh, gampang tuh. Ya, boleh. Thank you bro, sharingnya keren, mantap. Thank you. Mengingatkan lagi ya. Bro Dewa sama Jilin pengen nanya nih, kok kalian bisa ya dari awal gitu ya lulus kuliah, jalanin bareng nih ya bro gitu. Terus sampai akhirnya goal satu-satu kecapai gitu. Mas, apa sih bro kiat-kiatnya atau resep-resepnya nih gitu? Bisa nempel tapi produktif gitu. Boleh dong. Ya, Jilin mau bro. ngobrol nggak? Kalau kiat-kiat mah nggak ada ya. Jadi gini, Dewa pencapaian satu-satu Dewa dan Jilin itu dijalanin. Cuma kenapa tetap bisa itu apa ya? Mana ya kalau mau jelasin juga agak bingung. Cuma kalau yang biasa Dewa dan Jilin jalanin itu kita berdua tuh udah ada visi gitu maksudnya. Jadi kita percaya dengan bisnis ini bisa mewujudkan apa yang jadi keinginan kita berdua. Wujudin apa yang goal-goalnya kita. Nah, kita berdua kan dari awal emang alhamdulillahnya sih, maksudnya cocok enggaknya itu kan relatif, tapi kita berdua tuh punya satu tujuan. Ya, kedepannya tuh mau ngapain? Benahin dulu keluarga, ya secara finansial, secara apa banyak lah. Nah, setelah itu kita juga pengen nanti ada cita-cita pengen S2. Nah, salah satunya kan di sini bisa ngebantu kita mendekatkan ke goalnya kita. Plus juga nggak lupa ibadahnya juga itu ya. Nah, dan yang paling mendekatkan untuk mewujudkan goal itu adalah si Pro ini. Jadi kalaupun di tengah jalan ada masalah kayak gimana pun, itu pasti balik lagi ke sini gitu. Karena satu-satunya yang bisa mewujudkan tujuan kita adalah di sini gitu. Sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, sebenarnya kalau bisa kita jadi karyawan pun bisa. Ya, kita juga eligible jadi karyawan. Cuma sesuai nggak dengan yang kita mau? Bisa cepat nggak? Bisa secepat di Prudential nggak? Gitu. Nah, waktu itu juga kita sempat ini kok bertanya-tanya gitu ya. Maksudnya ini benar-benar bisa membantu untuk wujudin cita-cita kita nggak? Terus ya itu kita tadi lagi yang di bahan sharing Dewa kan juga dia bilang membandingkan nggak apa-apa kok, namanya juga manusiawi gitu. Membandingkan itu udah sifat manusia lah. Pengen tahu mana yang paling terbaik gitu kan. Nah, ya udah bandingin aja dan ambil yang terbaik. Nah, udah ambil yang terbaik, action juga gitu. Mungkin dari Jilin ada yang tambahin nggak? Halo. Aduh, malu Yang malu-malu aja bisa. Malu-malu aja promosi ya. Amin. Paling kalau misalnya dari Jilin di sum up aja jadi poin-poin. Kalau Dewa kan tadi gambaran besar. Jadi kalau dari kita pertama itu harus ada goals-nya dulu, visinya mau apa. Karena jalannya berdua kan banyak teman-teman juga yang berdua ya. Nah, bikin goals-nya juga berdua, jangan sendiri-sendiri. Misalnya, aku mau promosi misalnya. Terus yang satu, nggak usah lah ngapain promosi. Yang penting kita misalnya nih punya income 20 juta di produser misalnya kayak gitu. Itu kan jadinya nggak bareng. Harus berdua atur goals, berdua. Itu satu. Terus yang kedua, setelah atur goals, atur strateginya gimana, cara mencapainya. Udah gitu harus paham juga bahwa di setiap perjalanan itu pasti ada aja masalahnya. Jadi harus udah meng-expect yang unexpected juga. Pasti bakal ditolak orang, pasti nanti bakal pokoknya mah yang kayak gitu-gitu pasti ada gitu. Nah, jadi udah saling janji kalau misalnya salah satu lagi ngedown, yang satu harus support. Jadi kalau Dewa ngedown itu Jilin yang semangatin. Lebih ke ngomelin sih, ayo buru kayak gitu.
Jadi pemalu juga galak tetap ya. Aslinya mah galak gitu. Nah kalau misalnya Jilin lagi ngedown itu Dewa yang nyemangatin gitu-gitu, harus saling ngelengkapin. Gitu aja sih. Terus kalau misalnya kita kan sebenarnya juga belum married kan. Nah kalau menurut Jilin poinnya kalau misalnya teman-teman belum married, kalian pacarannya yang serius juga. Kalau misalnya masih main-main gitu. Tuh, Ya dengerin misalnya yang pacarannya main-main. Siapa? Mana yang pacarannya main-main? Suka mainin anak orang? Mana? iya nanti karma sih ya. Jadi beda sesi. Jadi beda sesi. Jadi waktu itu udah dibilangin juga, ditanyain sama Tante Rizka apa ya, kalian pacarnya serius apa enggak? Kalau misalnya enggak serius mah sendiri-sendiri aja gitu. Tapi untungnya emang dari awal sih enggak gitu. Nah jadi kalau misalnya gitu kan udah enak kan, oh tujuannya misalnya ada ngumpulin buat dana merit buat apa gitu. Jadi udah sejalan sama apa ya, jadi bisnisnya kita tuh berhubungan juga dengan perjalanan hidup kita. Jadi enak lah kalau di pro gitu. Paling gitu sih kalau dari Jilid. Semoga membantu ya. Ya, sama paling kita juga saling doanya tuh barengan gitu. Jadi apa yang kita doain juga sama. Jadi kan semakin banyak yang mendoakan, insya Allah semakin didengar gitulah. Nah, gitu. Amin. Gitu, Amin. agama lagi ini Ya. ya. Ini enggak? Freeze? Enggak. Oh, udah. Oke. Udah. Teman-teman ada lagi nggak? Sama Jilin, thank you ya. Iya, Kalau thank you juga. Kalau nggak gue nih. Semoga membantu. Oh, Teman-teman ada lagi? Oh, Auten mau nanya dong. oke Nuy. Nuy suaranya agak kecil Nuy. Hai Nuy. Halo Kak Dewa, Jelin. Oh, Mau tanya nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama kan tadi Jelin bilang tuh, di awal-awal kan ya banyak kan ya yang ditolak, kalian tuh ditolak sama calon nasabah gitu kan. Nah gimana sih cara mindsetnya jadi kayak ya hayo kita berjuang sama-sama gitu, kita ya apapun halangannya gimana sih trik-trik kalian, itu pertama. Terus yang kedua, maaf ya banyak pertanyaan. Yang kedua, ini kan ya bisa dibilang kan kalian jalan berdua kan ini. Nah maksudnya kalian kan ada sifat yang bentrok, ada nggak sih maksudnya satu sama lain ada yang bentrok. Nah gimana sih caranya buat kalian tetap satu goal, satu pemikiran gitu. Curhat ini mah si Nui. Lanjut Jilin, jawab. Oke, ini jawab dulu nanti Dewa lengkapin ya. Kalau misalnya dari Jilin, kita coba hack pikiran kita deh. Jadi Jilin tuh pernah nonton YouTube. Kalau misalnya pikiran itu bisa dihack. Nah, cara ngehacknya gimana? Kita kan biasa melihat kegagalan itu kan jadi sesuatu hal yang negatif. Jadi kalau itu negatif, kita jadi ngedown. Aduh, nggak closing. Ya promosinya makin jauh deh gitu. Justru kita ganti, kita hack ketika kita gagal, itu berarti kita satu langkah lebih dekat ke kesuksesan kita. Jadi kalau misalnya gagal, cari lagi kegagalan yang lain supaya kita lebih dekat nih sama kesuksesan kita. Jadi kalau gagal, kita happy, yes satu langkah lagi nih, jangan-jangan abis ini sukses. Satu langkah lagi gagal, oke, kayaknya satu langkah lagi deh. Jadi semangat gitu. Itu satu. Kedua, biasanya speaker-speaker lain juga kalau misalnya di One Vision, kalau yang kita catat tuh suka bilang carilah goals yang gede gitu. Jadi masalah itu terlihat kecil kalau misalnya dibandingin sama si goals-nya. Bener gak? Itu juga. Kamu mana main? ya. Paling itu kan berarti yang pertama, kalau yang beda sifat sih ya pasti ada. Beda orang kan pasti beda sifat ya. Terus gimana cara kita menghandle atau ya mengantisipasi lah agar tetap bisa jalan gitu ya. Bahkan so far tuh mungkin dari Dewa dan Jilin juga masih belum bisa menghandle itu sendiri. Hari ini sampai hari ini pun kita masih perlu bantuan dari leader. Jadi kalau Dewa tipenya itu pelan-pelan ya. Dewa tuh tipenya pelan-pelan. Jadi yaudah ini dulu misalnya promosi dulu, terus baru nanti habis capai promosi baru misalnya mau PCC. Kalau Jilin langsung PCC MDRT gitu. Nah, jadi rasain lu, Wak. Rasain. Gak perlu ya Jilin ya. Langsung ngegas aja aku mah gitu. Nah,
Jadi kalau kayak gitu sebenarnya kan nggak masalah, dua-duanya juga kan ke hal yang positif. Dan kita tetap karena alhamdulillahnya kita selalu weekly review tuh nggak pernah bolong gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol sama leader. Oh kita maunya gini, Dewa maunya gini, Jilin maunya gini, gimana cara nengahinnya. Nah jadi sampai saat ini pun Dewa sama Jilin juga masih perlu bantuan leader untuk hal itu. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang sama kayak Deo dan Jilin, mungkin bisa dipakai juga tuh. Sampai misalnya sampai saat ini juga masih belum bisa menengahkan sendiri, pakai aja power dari leader. Gimana cara nengahinnya? Gitu sih kalau Deo dan Jilin menanganinya kayak gitu. Oke, deh luar biasa banget. Siap. Semangat Thank you ya, ya. Iya, Jelin. Makasih. Kalian ke Bandung nggak ngomong-ngomong Cuma bentar. Bentar doang. Dari Rabu, sekarang balik. Oh gitu. Oke. Teman-teman ada lagi nggak? Paras, Regi tuh yang baru-baru lulus juga tuh. Daniel, ada yang mau ditanyain nggak? Sudah banyak terwakilkan dari penjelasannya di awal sih ya. Resa Niken yang baru lulus juga mungkin. Rika, Rindi, mau ditanyain nggak? Ya udah, gua panasin lagi. Bro, ada 3 pertanyaan. Bro, sis. Maklum melankolis, harus gua catat pertanyaannya. Ya. Oke, siap. Nih, yang pertama jawab satu-satu aja kali ya. Market, Bro. Masalah market. Gimana market kalian di umur kalian yang masih 23? Gitu aja. Kalau Dewa sama Jilin awal-awal. Ya. Awal-awal itu kan kita masih kuliah. Terus otomatis temen itu ya kebanyakan dari teman kuliah, teman SMA, SMP, SD gitu ya. Nah, tapi yang pertama kita lakuin itu pasti ke ring 1 dulu, keluarga. Nah, kebetulan Dewa juga sampai sekarang kebanyakan nasabahnya yang di atas umur Dewa. Jadi tante, om, atau misalnya ada kenalannya om, kenalannya tante gitu. Nah, itu tante omnya tuh saudara berarti maksudnya? Saudara, ada juga yang bukan. Okay. Nah, tapi yang di atas lah gitu ya. Nah, waktu itu prospeknya kayak gimana? Tetap market survei. Waktu awal-awal kan kita emang tetap pakai satu cara ya. Yeah. Itu waktu itu market survei dan rekening 2-in-1. Nah, terus hasilnya itu kebanyakan yang di atasnya Dewa, om dan tante, saudara. Tapi yang seumuran Dewa, kalau Dewa sendiri itu belum. Nah, terus kan waktu awal-awal kita sama Dewa Jilin pisahkan ya, P1-nya sendiri-sendiri. Nah, waktu Dewa promosi baru barengan. Nah, waktu kalau Jilin tuh beda lagi, justru banyakan nasabahnya yang seumuran Jilin. Jadi teman-teman teman SMA, teman kuliah ya, Jil ya. Teman SD itu kebanyakan yang seumuran kita. TK nggak kenal, lupa. Oh, TK nggak kenal, iya. Nah, jadi kalau market ditulis dari dalam list mah ditulis aja. Cuma kebanyakan mah kalau dari Dewa masih yang saudara-saudara dan bahkan belum semua juga kok yang ke garap gitu ya. Nah, jadi kalau market masih yang ring 1, ring 2. Jilin juga kan masih ring 1 yang ring 2. Dan marketnya sih bukan yang kayak dulunya udah teman kantor, bagaimana teman SMA, teman kuliah, terus juga saudara-saudara, baru itu aja sih. Oke, berarti Dewa mah cenderung ke usia di atas kalian lah ya. Iya. Nah, kalau itu oke lah ya, oke. Aku boleh tanya sama Jilin nggak next masalah market? Jilin kan katanya banyak closingnya di seumuran Jilin. Iya. Ya. Dan aku juga dulu zaman agen umur 23-24, waktu itu juga prospeknya juga ya teman-teman seumuran, which is baru kerja 1-2 tahun kan sama gitu. Yeah. Cuman ada satu fenomena di anak millennials zaman sekarang yang nggak pernah gua ngerti. Nah makanya mudah-mudahan gue bisa dapat jawaban. Sampai detik ini belum dapat jawaban nih. Jadi beberapa agent yang milenial itu mengeluhkan satu, banyak HO. Pertama, tanya pacar. Itu nggak pernah gue temuin zaman dulu.
Pernah nggak lu nemuin? Nggak Nanya pernah pacar sih. sama cowok udah kerja, nanya orang tua. Pernah nggak lu? Nah, gue pengen tahu sih fenomena itu sebenarnya kira-kira kenapa ya gitu ya di umuran kalian. Oke, tanya pacar sih belum pernah. Pernah sekali. Tapi kalau tanya orang tua itu sering banget, hampir semuanya kayak gitu. Tanya orang tua. Mereka udah kerja dong? Udah kerja. Tapi kalau misalnya baru tahun ini sih nemu, kalau tahun kemarin itu memang banyak kan memang belum pada kerja sih. Jadi prospekin ngelancarin mulut aja gitu. Nah sekarang ada yang saya tanya mamah, bahkan sampai diketemuin sama mamahnya gitu. Nah pertama mungkin emang dia ambil keputusannya itu karena mamah. Jadi maksudnya orang tuanya itu masih jadi pengambil keputusan gitu. Mungkin keuangannya diatur orang tua. Ada juga yang kayak gitu soalnya. Uangnya setiap gajian uang dipegang mama, dia cuma ambil misalnya uang bensin atau uang jajan. Ada yang kayak gitu. Oh, itu ada. Ada. Nah, berarti emang ada yang serius begitu ada. Ada. Itu benar. cewek. Itu cewek. Kalau cowok nanya orang tua ada juga sih nanya orang tua. Tapi biasanya kalau dari yang Jilin Jilin kan sempet suka nonton YouTube gitu kan. Orang-orang tuh sebenarnya kenapa sih dia mengeluarkan HO gitu. Nah, intinya sih belum ada urgensi, terus belum ada trust mungkin sama kita, atau misalnya dia nggak percaya sama produknya, jadi kita harus tahu dia sebenarnya nggak percayanya sama apa. Jadi kita banyak tanya nih sama dia, masalahnya dia apa, atau mungkin itu hanya alasan aja dia mau nolak kita tapi nggak enak gitu. Biasanya Jilin nanya, lu mau tanya sama orang tua tapi lu mau nggak? Gitu. Misalnya dia bilang mau sih. Kalau dari 1 sampai 10 lu maunya di angka berapa? Misalnya dia 10. Tapi gue harus tanya mama gue dulu. Oke, boleh tahu nggak lu pertimbangannya apa? Mau tanya mama lu dulu. Kita sharing aja ya. Gitu. Misalnya, makanya ada yang jawab kayak gitu. Ada juga yang bilang, kayaknya sih gue udah punya asuransi kayaknya. Terus ada juga yang bilang, kalau gue beli tiba-tiba, gue takutnya dimarahin gitu. Takutnya mama gue ngelarang misalnya gitu. Jadi tanya lagi, kalau misalnya mama lu ngelarang, lu kan mau, mama lu ngelarang, lu bakal ambil nggak? Kayaknya sih enggak gitu. Nah berarti kan itu nggak sinkron, dia mau tapi kalau mamanya ngelarang dia enggak gitu. Kalau misalnya menurut dia itu bagus banget gitu kan, nah dia pasti akan meyakinkan mamanya, mah ini bagus banget loh mah, aku pengen banget ini misalnya kalau emang dia harus ngomong sama mamanya gitu kan. Biasanya sih Jilin fact finding dulu ke situ, dia benar-benar mau atau dia cuma nolak aja tapi gak enak gitu. Nah kalau Jilin kan orangnya emang lebih straightforward, nah jadi akhir-akhir ini Jilin beraniin diri buat nanya, boleh nggak kita maksudnya sama-sama menghargai aja, lu menghargai waktu gue menghargai waktu lu. Kalau misalnya memang lu merasa enggak, lu memang nggak mau, nggak apa-apa ngomong aja gitu. Atau lu memang beneran mau, kita bisa bantu cari solusinya gitu. Kalau misalnya emang beneran mau dan dia ternyata memang benar-benar harus ngomong ke mamahnya, nah kita bilang aja kalau gitu, boleh nggak kita bantuin jelasin ini ke mama lu. Kalau lu jelasin ini ke mama lu, takutnya ada yang miskom. Nah kalau emang beneran dia mau, kita pernah juga kok diketemuin sama mamahnya gitu. Tapi kalau enggak deh, kayaknya mama gue sibuk atau apa gitu. Nah biasanya sih Jilin itu next aja, simpen buat misalnya tahun depan kayak gitu. Tapi sebelum di next kita tinggalin pertanyaan. Oke, kalau gitu gak apa-apa. Thank you ya udah sediain waktu buat gua. Nah sebelum gua pergi, nih lu pikirin deh. Kalau misalnya nggak boleh pakai misalnya. Pas resiko terjadi, lu belum ada proteksi, lu mau pakai dana yang mana? Gitu. Biarin aja, terus tinggalin deh biar dia pikir sendiri gitu. Kalau dari Jilin sih gitu, Kak. Oke, berarti memang ada perbedaan kultur di umur gua zaman dulu sama zaman sekarang ya, karena gua nggak pernah tuh dulu prospek umur gua 24 tahun terus gua ngedenger HO tanya orang tua gua. kayak maksud gua tuh oke, berarti memang kejadian dan tapi memang kita perlu gali lagi dia ada yang benar ada yang enggak gitu ya. Banyak juga yang tanya mamah ya terus hilang. Makanya kan kita jadi kalau misalnya dia hilang kita kan mau ibaratnya kayak mau ngajak main aja jadinya nggak enak kan gitu. Kalau Jilin sih merasa kayak gitu. Makanya sekarang lebih berani. Kalau memang lu nggak mau nggak apa-apa, tapi kita tetap temenan ya. Jadi pas kita mau ketemu lagi, dia lebih enak kita tetap main. Malah Jilin sampai ada temen yang Jilin prospekin 3 kali tapi dia tetap mau kok dengerin karena diakhirinya dengan baik gitu, nggak ngegantung. Oke, gitu. Siap. Oke. Pas lah ya nanti. Pertanyaan kedua nih buat Dewa sama Jilin.
Pernah nggak sih waktu kalian prospek atau rekrut kalian dihina sama teman kalian? Dihina, pernah nggak ya? Atau diejek deh, lu ngapain emang gitu atau apa gitu? So far dia belum sih. Kalau Jilin dari temen sih enggak, tapi dari mamahnya, teman mama gitu. Kan kalau misalnya dulu teman-teman itu belum punya penghasilan, paling magang gitu ya. Nah, magang misalnya 3 bulan terus no income. Nah, jadi kalau temannya orang tua gitu, biasanya suka dinasehatin, ngapain kamu jadi agen asuransi, udah kuliah gini-gini, kayak gitu-gitu aja. Ya gitu ya paling, gak pernah yang dihina sampai Bukan parah dari teman banget sih, gitu sih. kalau Dewa, dari kalangannya teman-temannya orang tua semua. Oke. Karena mungkin orang tua Hampir kan semua teman-teman mikirnya, orang tua. apa sih agen asuransi gitu kan, mendingan kerja aja di perusahaan, mau nggak di perusahaannya tante misalnya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya Apa udah. mungkin itu trik aja ya mau ngerekrut, jadi dia ngomong gitu. Ya. Pernah aku pernah ngalamin. Emang biasa kalau sama orang yang lebih tua begitu. Cuman ini waktu itu juga aku pernah tuh prospek teman si papa kayak gitu di Cikarang tuh. Dia juga sama ngomong kayak gitu, boleh lah, tapi cuman ini jadi side job aja, cari job lagi. Sering. Kemarin terakhir ada namanya Pak Wawan tuh, gue masih ingat banget. Jadi gue cerita rekening 2-in-1, gue malah balik diceramahin kayak gitu sama tuh. Nah terus kemarin dia baru nanya lagi kan sama orang tua kita, si Reza gimana, di mana sama Gama, tetap masih di asuransi. Oh iya emang cocok berarti kali ya di sana. Bangsat kata gue ya. Waktu itu aja ngomongnya kayak gimana ya kata gue tuh. Aku baru inget deh Kak, ada satu. Jadi waktu itu kan Jilin waktu Dewa di BI, itu tuh jadi barista. Nah terus Jilin cabut kan jadi barista karena capek, jadi nggak bisa prospek. Terus yang punyanya ngomong gini, kamu mau kemana gitu? Jilin ceritakan. Sebenarnya dia tuh kalau kerja baik banget, pokoknya dia ngajarin pokoknya dia sayang banget lah ngajarin gitu baik. Pas mau keluar tahu jadi agen asuransi dia ngomong gini, lu ngapain jadi sales? Terus udah gitu lu ngapain jadi sales gitu, maaf ya Pak, gitu. Terus sampai berkali-kali mau, tapi kan sabar gitu, sampai udah bener mau keluar, kamu beneran Dek mau keluar, kamu tuh jadi sales loh Dek, kamu tuh nanti ngejar-ngejar orang loh Dek, kayak gitu. Sampai akhirnya Jilin udah enek gitu ya, akhirnya Jilin bilang aja, emangnya kenapa kalau jadi sales gitu? Emangnya kakak tahu kerjaan aku tuh ngapain? Kerjaan aku tuh bantuin orang loh gitu. Sampai akhirnya udah enak sendiri, akhirnya memberontak gitu. Karena galak anaknya gitu. Iya, gue baru tahu Jilin mukanya imut-imut galak. Tapi ujung-ujungnya malah itu loh, diprospekin ya, terus dia bentar ya Dek, ditinggal ngerokok, terus bentar ya Dek, ditinggal nelpon. Tapi justru jadi motivasi dong ya. Tapi justru jadi motivasi dong ya. Kalau kita ngambil dari sisi positifnya, justru kitanya jadi motivasi buat buktiin sih, ya nggak sih? Iya benar. Jadi semangat ya teman-teman kalau ada yang ngegituin. Tahu-tahu kan jadi nasabah atau jadi partner bisnis kalian gak ada yang tahu. Iya betul. Ya udah itu aja sih. Dewa juga sama. Kalau itu malah jadi ya udah lihat deh tar gitu. Bahkan Dewa waktu tahun lalu tuh emang pernah bikin kayak salaman gitu ya sama temennya orang tua kebetulan. Oh ya udah kan dia sama ya gitu ya, ngapain jadi agent, mendingan kamu kerja dulu, nanti ini jadi agent nggak apa-apa, tapi sekarang kerja aja dulu gitu ya. Nah, cuma kan dia nggak ngeliat apa yang Dewa lihat, terus karena Dewa kekeh gitu ya, oh ya udah berarti kamu maunya gimana, tahun depan harus jadi AAD, tahun depan harus jadi AD gitu kan, terus salaman tahun depannya beneran jadi AAD, tapi Dewa belum ini sih, belum ngobrol lagi. Kayak istilahnya jadi motivasi banget gitu ke kita kalau dari Dewa ya gitu. Berarti Januari salaman lagi dong? Nah itu, insya Allah. Kayak harus eligible, harus ini nih promosi. Mantap. Kayak terakhir dari aku, bagi-bagi tugas kalian gimana sih? Di saat prospecting atau di saat rekrut? Itu terakhir. Thank you ya. Oke. Nah, kalau kita bagi-bagi tugasnya, name list tetap sendiri-sendiri. Nelpon juga kan kita tetap ikutan TLC bareng HD juga, ya, telepon line club. Nah, kita siapin setiap minggu misalnya 20. Jadi Dewa 20, jadi 20 kita telepon. Akhirnya gue tahu singkatannya TLC. Benar. Oh, baru tahu. Asli, gue baru tahu itu singkatannya itu.
Selama ini gue cuma nyebut aja TLC, maafkan ya. Iya, telepon line club. Nah, di situ terus kita telepon aja biasa. Terus janji temu biasa. Pada saat P1 baru kita coba decide misalnya yang paling kuat atau yang bisa prospekannya Jilin. Dan itu ke misalnya yang lebih tua dari Jilin. Kita berdua. Terus atau misalnya ternyata yang bisa prospekannya Dewa. Terus teman juga ya udah berdua. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dua-duanya bisa dan dua-duanya kuat, ya udah sendiri-sendiri. Jadi fleksibel sih. Gimana available-nya. Kalau misalnya bentrok sama P2 yang diprioritasin P2. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalian bikin jadwal masing-masing, begitu ada yang bentrok, cari priority. Nah, kalau jadwal tetap satu kertas. Satu jadwal. Oke. Tapi di ini kan ya, di layering, timba-timba tuh. Nah, tapi kalau misalnya pas pada hari H-nya dua-duanya bisa, ya udah sendiri-sendiri gitu. Oke, kalau berdua bagi tugasnya apaan? Dewa Jilin biasanya. Kalau biasanya kita Jilin bagi tugasnya maksudnya yang dimaksud pas ketemu ngomong. Iya, pas ketemunya. Pas ketemunya. Jilin lebih yang kayak enjoy-nya, makanya senang-senangnya lah gitu. Bawa suasana. Oke. Dewa juga kadang ya kalau misalnya cowok kan lebih nyambung ya gitu ya, ngomongin bola, ngomongin mobil gitu ya. Sama kalau Dewa lebih ini sih closinginnya tuh lebih ke Dewa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang melejit tuh justru lebih ke Dewa. Nah kalau Jilin lebih yang ngebawa suasananya gitu sih kalau Dewa sama Jilin ya. Karena itu melewati proses juga sebenarnya. Kan dilihat lagi mana yang lebih kuat, mana yang ini. Nah pakai yang lebih kuat siapa, berarti Dewa yang mana, Jilin yang mana gitu. Itu proses juga sih sebenarnya. Gitu. Oke, siap. Thank you ya, Dewa. Makasih juga. Thank you ya. Keren banget. Thank you ya. Teman-teman, sebelum kita foto bareng, aku mau share screen dulu. Muncul nggak di kalian? Thank you ya. Dewa, Jilin, thank you ya. Nanti aku kirim semuanya, sertifikat juga. Thank you. Wah, thank you banget. Ready. Thank you ya. Ready Biscom ya. Yo, di dalamnya ada Putra, ada Gamma, Putra PI Partner, Gamma Oculus gitu. Oh, gitu ya. Thank you ya, Dewa Jilin ya. Yuk kita foto bareng dulu yuk. Open cam. Oke. Udah semua? Nah, oke. Rindi mau open cam? Enggak, sok aja. Oh, enggak, siap. Oke. Yuk, siap. 1, 2, 3. Fikri gaya andalan ya? Oke, siap. Thank you, teman-teman. Thank you, Jilin. Thank you, Jilin. Thank you, Dewa. Hati-hati di jalan. Bro. Hati-hati. Hati-hati di jalan ya. Makasih. Hati-hati di jalan ya. Thank you ya. Semangat juga semuanya. Udah. Penuh. Hati-hati ya. Oke, makasih ada Olive ya. Ya, udah Dewa kirim alamat ya, Bro. Oh ya, sip. Tadi ya. Mau gua kirim BMW yang tadi. Oh, boleh. Oke, sip. Dah, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, thank you teman-teman. Langsung bubar ya. Thank you ya. Thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua. Selamat Pagi. Pagi.